kecuali kalau sudah ditetapkan muazzinnya. Kalau di sini kau tengok siapa mau aja, ya enggak Pak? Ya siapa mau silakan azan. Tapi kalau azan harus juga mengukur diri. Ini jangan tersinggung yang azan tadi loh Pak. Kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu tak payah. Dirikan dari malam pertama sampai malam terakhir. Kalau awak tak ada absennya, masuklah awak di dalam malam itu. Pasti awak masuk tuh Pak. Karena yang disebut di situ tuh kan malam sampai terbitnya fajar. Makanya sekarang kalau seandainya agak-agak apa, loyo-loyo enggak apa-apa Pak. Yang penting jangan lupa besok finishnya itu yang paling penting itu Pak. Akhirnya itu orang berlari ribuan banyaknya Pak. Ada yang slow, ada yang pojok. Yang menentukan kan finishnya Pak. Siapa yang sampai ke finish? Bang, kata bininya. Kalau saya nanti bikin kue, tolong pasangkan gorden pintu. Ini bukan pengalaman pribadi saya. Ngapa pula Bapak? Enggak ada Pak. Saya enggak ada masang gorden pintu. Iya. Ini pengalaman tetangga. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur musalla Baitur Rahim yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam sebuah hadis beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaika wa zakarahumullah fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Sekarang kita sudah berkumpul. Yatsluna kitab Allah. Di sini kita bicarakan tentang kitab Allah, ayat-ayat Allah. Jadi tidak sembarang ngumpul Pak. Sering awak ngumpul di kedai kopi. Tak sama dengan ngumpul di dalam masjid di rumah Allah. Kalau ngumpul di kedai kopi, tengoklah Pak. Dari jam 7 sampai jam 8 ceritanya miliaran. 9 sampai jam 10 ratusan juta. 10 sampai jam 12 puluhan juta. 12 sampai asar juta-juta. Asar sampai dekat maghrib ratusan ribu. Menjelang dekat pulang itu tinggal ribu-ribu. Akhirnya pinjam 2.000 untuk minyak Honda. Itu duduk di kedai kopi. Tapi di rumah Allah hendak ada Pak. Duduk awak di sini bicarakan tentang kitab Allah. Apa yang diberikan Allah? Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Jadi kalau terlalu risau menengok negeri awak ini, seringlah hadir dalam majelis ilmu. Tenang hati awak. Jangan terlalu sering mendengarkan berita. Seteres awak dibuatkannya. Sudah banyak televisi dibuang orang sekarang. Muaknya menengoknya Pak. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah. Saat ini Bapak Ibu ditengok, ditatap, dilihat oleh Allah dengan pandangannya penuh kasih sayang. Jadi sayang Allah sama awak. Wa hafatsumul malaikah. Tempat kita ini dikelilingi, dipenuhi, disesaki oleh para malaikat. Cuma tidak nampak. Tengok kanan, tengok kiri, kawan yang nampak. Tengoklah kalau tidak percaya. Mana malaikat? Malaikat makhluk gaib, memang tidak tampak. Cuma kalau seandainya ditampakkan, awak ni tak muat. Rasulullah itu pernah ginjit keluar dari pulau kuburan Pak. Ini gaya. Payah melangkah. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasul, ribuan para malaikat ikut mengantarkan jenazah saudara kita ini. Itu kalau ditampakkan. Kalau ditampakkan tak bisa awak duduk nih Pak. Penuh dengan malaikat. Setiap satu orang 2 malaikat. Cobalah. Kalikan sajalah nih Pak. Belum lagi malaikat-malaikat rahmat tersebut. Lagian kalau ditampakkan, tentu Bapak Ibu tidak sibuk nengok ustaz, tapi sibuk nengok malaikat. Malaikat tuh Pak tampan-tampan, gagah-gagah, ganteng-ganteng. Sementara ustaz tengoklah. Ya saya sadarinya tuh Pak.
cukup makan begitu daripada indah. Jadi sengaja tak ditampakkan. Wa zakarahumullah fiman indah, nama bapak ibu ini sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Judul klasik setiap datang bulan Ramadan adalah keistimewaan bulan Ramadan. Secara umum awak sudah tahu, ada 6 yang tak ada pada bulan lain, ada pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah namanya ada dalam Al-Quran. Bulan lain tak ada namanya dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-185. Bulan Ramadan. Maka dijelaskan setiap yang ada namanya di dalam Al-Quran, maka seluruh yang nama dalam Al-Quran itu semuanya luar biasa. Apapun dia, baik nama manusia, nama hewan, nama tumbuhan, nama tempat, nama kejadian ada dalam Al-Quran, seluruhnya luar biasa. Apakah seluruh nama manusia di muka bumi ini ada namanya dalam Al-Quran? Tak, Pak. Nama saya tak ada dalam Al-Quran. Syamsul Rijal tak ada. Syamsu ada. Wasyamsi waduha ada. Tapi bukan Samsu, Samsi. Samsu artinya matahari, ada dalam Al-Quran. Tapi kalau ucok mungkin tak ada. Ujang walaupun berserak-serak tak ada. Upiak terpijak-pijak pun tak ada dalam Al-Quran. Kalaupun ada di dalam Al-Quran, umpamanya namanya kebetulan Adam, Idris, itu karena sesuai dengan nama Nabi saja, bukan dia maksudnya. Ada di dalam Al-Quran nama apa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'ib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Ada dalam Al-Quran itu. Mereka semua para rasul, para nabi, para utusan Allah. Nama mereka tak panjang Pak. Isa 3 huruf, Nuh 3 huruf. Oleh Ariel Peter Pan dibuatnya Noah. Bahasa Tabrani, bahasa Ibrani, Noah. Sebenarnya Nuh, artinya orang yang selalu berduka, yang selalu bersedih. Nuh 3 huruf. Untuk apa panjang nama-nama kalau seandainya tak dipakai semuanya? Ini kadang-kadang ada awak membuat nama anak awak, seluruh nama mantan dikumpulkannya nama anak. Putri harum mewangi sepanjang pagi dan sore hari. 9 kata, panggilan cuman I. Kamu bazir itu Pak. Dan jangan suka menyingkat nama Pak. Nama kalau disingkat tak ada makna. Sulaiman, panggillah Sulaiman. Jangan dipanggil Silai. Zulkifli, panggillah Zulkifli. Jangan dipanggil siswa Pak. Dan tidak usah suka menyingkat-nyingkat nama. Bapak Ibu yang berbahagia, tak semua nama manusia di dalam Al-Quran. Pak Ustadz, bukankah Fir'aun ada di dalam Al-Quran? Qarun ada di dalam Al-Quran. Haman, Samiri ada dalam Al-Quran. Ya, karena yang awak sebut tadi bukan sekedar kelebihan keutamaannya Pak. Kelebihan ini kan ada 2 orang terkenal itu. Pertama, biasanya di lokal itu yang terkenal orang yang paling pintar dengan orang yang paling bonga. Iya enggak Pak? Kalau guru tahu dia itu. Mana yang paling pintar, mana yang paling bodoh, itu tuh. Yang rata-rata air jarang dikenal. Bodoh betul, itu terkenal tuh. Pintar betul terkenal juga itu. Baik betul terkenal. Jahat minta ampun terkenal juga itu. Jadi pilihlah 2 ini. Fir'aun itu luar biasa, makanya dia terkenal di dalam Al-Quran. Bapak Ibu, apakah semua nama hewan ada di dalam Al-Quran? Tak terbayang tebalnya Al-Quran bila seluruh nama hewan yang ada di alam jagat raya ini ada dalam Al-Quran. Tebal tuh Al-Qurannya. Yang terbang di angkasa raya, yang menyelam diri di lautan samudra, yang tinggal di hutan belantara, berapa jumlah ikan saja Pak tak terhitung jumlah. Ikan salai, umpamanya kan, salai motan, Pak. Salai selai, salai bawang. Itu baru salai Pak. Belum lagi ikan asin lomak, ikan masin Pak. Tebal itu Pak. Kalaupun ada di dalam Al-Quran,
maka seluruhnya luar biasa. Bahkan 7 di antaranya menjadi tafsilan di dalam Al-Quran. Ada Allah itu memisalkan kita bagaikan hewan ternak. Manusia itu bagaikan hewan ternak. Kerjanya apa? Kerja, makan, tidur. Kerja, makan, tidur. Itu cuma, lebih dari itu tak ada. Nah, itu hewan ternak. Hina sebenarnya. 3 di antaranya sering awak dengar, Pak, terutama tak kala orang bertengkar. Padahal namanya ini ada dalam Al-Quran. Orang kalau sudah bertengkar, pasti salah satu di antara 3 ini pemungkas kebenciannya. Yang pertama mohon maaf, orang akan disebutnya maaf Pak, anjing. Tengoklah orang bertengkar. Anjing ini walaupun besar atau kecil awak menyebutnya tetap tak elok. Ekspresi awak tetap tak baik. Ada ndak orang nyebut anjing kayak gini? Anjing. Ndak ada Pak. Iya. Dengan kebencian. Walaupun kecil Pak, apalagi besar. Dan apapun kata yang dikaitkan dengan kata anjing tetap tidak elok. Itu makanya kawan tuh konai Pak. Karena dikaitkannya sesuatu dengan kata anjing. Coba dengan kata yang lain. Pujilah Bapak Ibu kawan awak dengan kata seindah intan mutiara Pak. Dan kaitkan dengan kata anjing. Hilang keindahan. Elok apa itu? Suka menolong, senang membantu. Bentuk anjing. Elok enggak Pak? Akan enggak elok ada Bapak Ibu. Apalagi dikaitkan dengan kata-kata yang memang mulia. Azan dikaitkan dengan suara anjing, kan enggak bagus sebenarnya Pak. Tapi kalau dikaitkannya dengan suara klakson yang bersaut-sautan, boleh dah. Iko dengan kata. Jadi masalah jadinya. Kalau enggak, biasanya orang bertengkar menyebutnya monyet, kalau tidak babi. Ternyata ini ada di dalam Al-Quran. Maka nama-nama yang ada dalam Al-Quran luar biasa. Ramadan namanya ada dalam Al-Quran. Wajar ia disebut dengan Sayyidus Suhur, penghulu, pemimpin, imam daripada segala bulan. Satu, tak ada di bulan lain, ada di bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran untuk pertama kalinya. Makanya sebahagian saudara awak yang peringatan nuzulul Quran itu tak di bulan lain, pastilah di bulan Ramadan. Saya sudah sering ceramah, tak pernah diundang nuzul Quran di bulan Syawal atau di bulan Muharram. Tetap di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Turunnya Al-Quran itu pada malam Ramadan untuk pertama kalinya Pak. Yang pertama kalinya. Apakah di bulan Sya'ban Al-Quran tidak turun? Turun. Di bulan Syawal turun. Di bulan Muharram turun Pak. Tapi Ramadan dipilih untuk pertama kalinya Pak. Al-Quran ini kalamullah yang mulia. Tak sembarang waktu. Dipilih waktu yang utama Pak. Pertama kali di bulan Ramadan. Pertama ini kita garis bawahi. Segala yang pertama menunjukkan kehormatan biasanya Pak. Contoh, peletakan batu pertama. Itu tak sembarang orang. Siapa yang paling tinggi kedudukannya dalam perkumpulan itu, itulah yang meletakkan batu pertama. Kalau di situ hadir gubernur, gubernur. Kalau di situ hadir wali kota, wali kota. Yang paling tinggi hadir di situ camat, ya Pak Camat itu. Ada ulama di situ, ulama itu. Kalau saya Pak belum pernah. SAG. Sarjana agak gimana gitu kan agak-agak menanggung gitu lah Pak. Jadi tidak diberi kepercayaan meletakkan batu pertama pembangunan pesantren, belum pernah Pak. Mau awak sebenarnya sekali-kali tapi tak dapat jatah. Pertama ini luar biasa Pak. Kalau untuk meletakkan batu kedua, ketiganya tak dihitung lagi. Peletakan batu pertama sama dengan saf pertama, tidak sama dengan saf kedua Pak. Makanya bapak-bapak kalau seandainya masuk ke dalam masjid, maaf ibu-ibu kan agak ke belakang, tidak nampak betul. Ibu yang menyesuaikan menengok saya ya Bu ya, jangan saya yang sini. Payah pula saya jadinya Pak. Kok nggak ditengok dibilang lu sombong gitu kan.
Bapak-bapak kalau seandainya masuk ke dalam musola, Pak, janganlah sholat di tengah ruangan, Pak. Jangan sholat di belakang, Pak. Cari saf pertama, hitung-hitung pahala besok di akhirat tak sama, Pak. Padahal awak sama-sama sholat, hitung-hitung tak sama. Tetap aja nilai lebihnya di yang nomor satu ini. Tak bohong tak, Pak. Imam tak sama dengan awak tak, Pak. Lau ta'lamun nasu ma fin nada'i was-safal awali tsumma lam yajidu illa yastahimu lastahamu. Hadis Rasulullah. Kalau tahulah manusia itu keutamaan apa yang terjadi di suara azan itu, yang dikandung suara azan itu, dan apa yang ada di saf pertama itu, lalu mereka tak mendapatkan dua posisi ini, kecuali harus mengundi dulu, pastilah mereka lakukan. Jadi azan ini sebenarnya luar biasa pahalanya, Pak. Luar biasa. Orang yang paling tinggi besok lehernya di padang mahsyar itu, paling panjang, orang azan nih, Pak. Tapi jangan bayangkan seperti yang angso, Pak. Padek buruknya tuh besok Ustaz mulai-lunai aja kayak gini, enggak. Ini adalah filosofinya, maksudnya paling mudah Allah dan Rasul menengok. Itu orang suara azan. Itu maksudnya, Pak. Paling cepat nampaknya besok. Maka berlombalah awak azan. Kecuali kalau sudah ditetapkan muazzinnya. Kalau di sini kau tengok siapa mau aja, ya enggak, Pak? Ya siapa mau silakan azan. Tapi kalau azan harus juga mengukur diri. Ini jangan tersinggung yang azan tadi, Pak. Kalau memang orang lain tak mau, awaklah azan, tidak masalah. Memang suara azan ini harus agak menarik sedikit, Pak, supaya orang tertarik begitu. Hayya 'alas shalah. Datang orang. Tapi kalau rasanya awaklah tua, badan batuk-batuk segala macam, tidak usah nih. As-salatu khairum minan naum. Itu tidak jadi orang ke musola ada, Pak. Disangka orang antum soji itu azan. Tidak kan jadi orang datang tuh. Takut orang. Salatu khairum minan naum. Tidak jadi orang datang, Pak. Itu pahalanya besar. Termasuklah saf pertama ini, Pak. Makanya masuk ke dalam masjid jangan di tengah, langsung ke depan. Luar biasa pahalanya di sini. Kalau tak dapat harus begini dulu, awak lakukan itu. Tapi bukan berarti harus bersikut-sikut, jangan minggir. Tahu siapa? Ketua pemimpin sih harus ikut nih. Belakang-belakang. Enggak ada Bapak Ibu. Begitulah keutamaannya. Yang pertama itu, Pak. Patu pertama, saf pertama, maaf termasuk cinta pertama. Memang dibawa mati itu dalam lagu. Cinta pertama dibawa mati. Nah, kan ya, Pak. Itu yang pertama-pertama. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan ini dipilihlah oleh Allah untuk turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya. Dan segala sesuatu yang disentuh oleh Al-Quran, dia akan menjadi luar biasa. Al-Quran disentuhkan dengan malaikat sang pembawanya. Dia menjadi malaikat paling mulia, yaitu Jibril alaihissalam, penghulu dari segala malaikat. Lalu Al-Quran diturunkan kepada manusia. Manusia itu menjadi manusia paling mulia. Itulah Nabi kita Muhammad, menjadi Mustafa iwal mursalin, penghulu dari segala rasul. Kemudian diturunkan di sebuah kota. Kota tempat turunnya itu menjadi penghulu dari segala kota di dunia ini. Namanya Mekah Al-Mukarramah. Maka diturunkan pada waktu yang mulia. Waktu itu diangkat oleh Allah menjadi waktu paling mulia. Itulah dia bulan Ramadan. Maka manusia yang selalu bersentuhan dengan Al-Quran akan menjadi manusia paling mulia. Khairukum, sebaik-baik kamu, kata Rasul, man ta'allamal Quran, yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Belajar dan mengajar ini kan bersentuhan dengan Al-Quran. Dua. Yang ketiga, sekedar mengulang kaji, bahwa pada bulan Ramadan inilah ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Tak ada di bulan lain, tak usah dicari, takkan ada. Yaitu Lailatul Qadar. Terjadinya 10 malam yang akhir.
pada malam-malam ganjil, malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Cari dah 5 malam ini, Pak. Ini bukan berarti awak menghususkan ini saja. Apa belum pernah nampak ke masjid, ke musola? Ustaz kau tak tahu kaji. Awak kau Pak Ustaz mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kau di 5 malam. Jadi saya datangnya 5 malam aja besoknya, Pak. Oh janganlah Bapak Ibu. Kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu tak payah. Dirikan dari malam pertama sampai malam terakhir. Kalau awak tak ada absennya, masuklah awak di dalam malam itu. Pasti awak masuk, Pak. Karena yang disebut di situ tuh kan malam sampai terbitnya fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, kalau malam itu awak masuk, tidak ada absennya, insya Allah hadir awak itu, Pak, malam itu. Khairum min alfi syahri, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 malam, 1000 bulan. 83 tahun 3 bulan, jaminan seumur hidup. Umur awak ini tidak panjang-panjang, tidak sepanjang umat terdahulu. Kalau umat terdahulu ratusan tahun. Kalau umat Nabi Muhammad ini umurnya berapa? Antara 60 sampai 70. Ibarat orang mendaki, awak yang hadir ini sudah mulai menurun nih, Pak. Tidak lama-lama betul lagi, Pak. Iya enggak? Taruhlah sekarang rata-rata aku tengok muka-muka yang hadir ini 50-an. Iya enggak, Pak? Lebih kurang. Saya 52 masuk 53. Apa berapa, Pak? Nah, kan iya. Kalau ikut Rasul tinggal 10 tahun nih, Pak. Itu 2 periode saja lagi. Jadi jangan terlalu dirisaukan salah masalah orang nak 3 periode, nak 5 periode, terserah. Ini kami tak risau betul lagi. Coba kalau yang hadir ini umur 60. Kalau ikut Rasul kan tinggal 3 tahun, Pak. Kan tak lama tuh. Apalagi kalau sempat ada hadir di sini 62 tahun 11 bulan 29 hari. Hari terakhir kok, Pak. Hari besok tak jumpa awak dengan beliau ni lagi. Nah, jadi tak lama-lama betul sebenarnya hidup ini. Maka awak carilah Lailatul Qadar tersebut. Kapan? 10 malam yang akhir besok. Makanya sekarang kalau seandainya agak-agak apa, loyo-loyo enggak apa-apa, Pak. Yang penting jangan lupa besok finishnya itu yang paling penting itu, Pak. Akhirnya itu orang berlari ribuan banyaknya, Pak. Ada yang slow, ada yang pojok. Yang menentukan kan finishnya, Pak. Siapa yang sampai ke finish? Nah, pengalaman selama ini bahwa orang memang rajinnya, kita lah jangan orang, kita rajinnya 10 hari pertama. 10 hari kedua tinggal separuh. 10 hari ketiga di masjid masing-masing tinggal panitia Ramadan. 7 hari terakhir tinggal yang top-top. Top itu bukan karena hebat, Pak. Top itu tuwo, ompong, pangan, tua. Jadi kalau saya ada jemaah mengantuk, saya maklum saja. Dia sudah tua, gimana bukan? Bahkan ada musola 3 hari terakhir Ramadan isinya cuma 3. 3 bukan 3 orang, Bapak Ibu. 3 itu 1 imam, 2 speaker kiri kanan, kosong. Itu kenyataan itu, Pak. Mana ibu-ibunya? Kalau tidak di mall sibuk bikin kue. Kuenya tak kepalang tanggung banyak, Pak. 5 lemari, Pak. Dari kue paling besar, Pak, namanya kue godang. Untuk menikmatinya tidak bisa satu-satu, harus dipotong kecil-kecil. Sampai kue paling kecil, Pak. Jangankan dipotong, dipegang pun payah. Namanya kacang-kacang. Ayah. Karena adalah lemari. Suami, suami sesuai kontrak kerja dengan bininya lah, Pak. Bang, kata bininya. Kalau saya nanti bikin kue, tolong pasangkan gorden pintu. Ini bukan pengalaman pribadi saya. Ngapa pula, Bapak? Enggak ada, Pak. Saya enggak ada masang gorden pintu. Iya. Ini pengalaman tetangga. Saya masuk ke Perumnas memang iya, Pak. Pulang tengah-tengah malam, memang betukan orang tengah malam, Pak. Pelutang. Tetap tengok sama awak, memang nampak. Bini memegang bangku, suaminya sibuk di atas. Kosong musola. Padahal Lailatul Qadar saat itu turun. Yang berlalu sudahlah, ya Pak. Yang akan datang mudah-mudahan awak mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin.
3. Yang keempat, Rasul mengatakan keistimewaan Ramadan. Iza jaa Ramadana futihat abwabul jannah. Hanya bulan Ramadan yang disebut itu oleh Rasulullah. Datang Ramadan dibuka pintu surga. Hanya Ramadan, Pak. Yang lain tak ada. Datang Syawal tak ada sebut itu. Datang Sya'ban dibuka pintu surga, enggak. Tapi datang Ramadan, iza jaa Ramadana, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, futihat abwabul jannah, dibuka seluruh pintu-pintu surga. Bukan satu, seluruhnya dibuka. Rumah orang kaya bunyi pintunya berbunyi doang. Bagus. Iya enggak, Pak? Itu rumah orang kaya. Bagaimana kalau pintu surga mala ainun ra'at, indahnya pintu surga itu belum pernah nampak oleh mata. Wala uzunun sami'at, iramanya belum pernah terdengar. Pintu orang kaya, iya enggak, Pak? Kalau pintu rumah Ustadz, anggelontang. Nan pakunya lah nan tangga, Pak. Ya enggak separah itu, betul lah. Kiro-kiro Bapak Ibu. Dibuka semua pintu-pintu surga, Pak. Kesempatan ini, Pak. Karena 11 bulan pintu surga itu ditutup. Bukanya sekarang ini dibuka ini, Pak. Kesempatan untuk memasukinya. Memang belum sekarang awak masuk. Karena kalau Bapak ingin berkeras masuk sekarang, syaratnya harus mati dulu. Nah, itu masalahnya berat. Entah kalau mau mati dulu. Bukan sekarang, besok. Lagian tidak akan masuk awak ke dalam surga kecuali Rasulullah orang pertama. Menunggu Rasul dulu. Cuman belilah tiket. Nah, tiket itulah sekarang yang awak beli. Lewat apa? Lewat amal-amal soleh. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, apakah ada orang dipanggil dari berbagai pintu? Ya, kata Rasul, mudah-mudahan engkaulah salah seorangnya, Abu Bakar. Kenapa? Karena pintu-pintu surga itu sesuai dengan bentuk amal-amal yang awak lakukan. Babur Rayyan untuk orang puasa, babus sodaqoh untuk ahli sedekah, babus sholah untuk yang suka sholat. Ada yang dipanggil dari berbagai pintu. Salah satunya Abu Bakar Siddiq ini, Pak, dari berbagai pintu. Awak terserah awak pintu yang mana, Pak, prioritas kalau masing-masing. Pintu sholat umpamanya, pintu sedekah, banding-bandingkan sedikit dengan sahabat. Kalau pintu sholat kalau awak bandingkan dengan sahabat, suatu ketika Abu Darda menjadi imam sholat Isya. Paginya jumpa dengan jamaah yang diimaminya. Semua senyum-senyum menyambut kedatangan Abu Darda. Terima kasih, syukron. Kenapa demikian? Abu Darda malam itu menjadi imam sholat Isya dan dia membaca dalam sholat Isya 1/4 Al-Quran. Apa kira-kira, Pak? Modal sholat awak nih. Ya. Awak itulah kadang-kadang yang payahnya. Tidak boleh imam panjang sedikit. Padahal makin panjang makin bagus kalau suara imamnya baik, menyenangkan. Nah, bagus sebenarnya, Pak. Makanya kalau di Makkah itu kan 1 juz 1 malam kata orang itu kan. Karena memang enak. Tidak apa-apa. Tengok situasi lah pokoknya. Tapi kalau imam daerah itu tidak bagus, janganlah panjang-panjang betul. Ini sudahlah menyakitkan hati. Kadang-kadang kan panjangnya minta ampun. Ada imam ini tidak tahu diri kadang-kadang, Pak. Tidak disuruh imamnya tampilnya jadi imam dengan alasannya orang lama di situ. Ijazah anasrullah wal fat, berapa huruf jinnya itu, Pak? Nah, ijajul jilatil ardu jiljalaha, hilukan huruf jin sesadunya, Pak. Jadi tidak usah lah gitu. Dan irama harus menyenangkan sedikit. Sekarang pengurus masjid sudah luar biasa, Pak. Enak, apalagi masjid paripurna itu, ya enggak, Pak? Imamnya memang harus dipilih betul. Karena didengar oleh orang, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang Pak mendengarnya. Ada kadang imam tempatan ini ayatnya pendek ya, Pak. Tapi karena iramanya tak paham, panjang juga akhirnya. Inna atau ina pendek enggak, Bapak Ibu? Pendek 3 ayat cuman. Tapi kalau lagunya Bengawan Solo,
Panjang juga Pak, irama keroncong. Inna a'tayna kal kautsar. Apa ndak mengutuk jamaah pulang? Malam besok ndak ada jamaah lagi. Kenapa ndak solat lagi ke musola? Membunuh imam gini kau nampak. Jadi itu kalau awak mengandalkan ibadah solat, kalau panjang-panjang sikit maafkan sajalah Bapak Ibu. Siapa awak hari ini? Umpamanya awak sedekah, mana tahu mau masuk babur sodako, ya banding-bandingkan juga dengan sahabat. Bukan berarti menyaingi mereka, tidak ada Pak. Supaya awak agak teriringlah sedikit. Kalau Rasulullah itu menerima sedekah sahabat luar biasa Pak. Ada yang separuh, ada yang sepertiga dari hartanya. Kalau Abu Bakar seluruhnya Pak. Apa yang kau tinggalkan Abu Bakar? Kata Rasul, kata Abu Bakar, aku tinggalkan keluarga itu kepada Allah dan Rasul. Awak tidak sanggup seperti itu. Cuman kalau bisa, berhentilah memberikan sesuatu yang tak dibutuhkan. Kalau tak dibutuhkan baru dikasih, tidak usah lagi Pak. Lebih baik tidak mengasih sebenarnya begitu. Kadang-kadang awak pertimbangannya sedekah itu kan dua. Awak tarik dompet dua pilihan. Pertama yang paling kecil. 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Untung ada 2.000. Kalau enggak tutup, maaf enggak ada pitik ketek. Yang kedua pilihannya yang paling buruk. Kebetulan duit 2.000-nya 4 lembar. Lincah jari ibu tuh. Mana yang paling buruk aja? Yang kira-kira enggak bertulang lagi, Pak. Kalau 2.000 yang bagus itu melayang masuknya. Kalau yang tak bertulang lah dipegang selesai tak betul. Bapak Ibu coba tengok Pak. Panitia masjid saja yang bijaksana mengambil infak tersebut menarik yang paling bagus. Kerjaan awak itu bagi yang terlibat pengurus masjid. Pulang jemaah kita tumpahkan di lantai. Yang duluan kita ambil kan yang 100.000 Pak. Kadang berlagu tangan panitia. Karena uang 100.000 selembar cuma gitu. Masing-masing nak mau ambil itu Pak. Makhluk langka dalam kota infak ada Pak. 100.000 itu. Itu pun mungkin yang memasukkannya menggeletek Pak. Pertarungan hidup dan matinya memasukkan. Itu baru 50, baru 20, baru 10, baru 5.000, baru 2.000. Besok awak masuk surga kayak gitulah tuh Pak. Yang 100.000 dari jamaah musola Baitur Rahim, Bang Kepri, Riau Kepri, mana? Togak berdua. 100.000? Iya Pak, malaikat masuk. Ini ruangan kalian, silakan nikmati. Mantap Pak, AC, kipas angin, televisi. Pokoknya nomor telepon tinggal telepon aja. Mau nasi goreng tinggal nomor 2 di sini. Dilayani berdua Pak. Yang 50 masuk lain ruangan. Dah ada AC. Apa berapa? 50. 50 ada Pak. Kipas angin ada. Nomor telepon ada Pak. Nomor telepon ada Pak. Nomor telepon tuh Pak itu khusus untuk orang yang 100.000. Apa 50.000 turun apa dulu beli nasi goreng bawah tuh. Nah itu serius kok Pak. Makanya hati-hati. 50.000. Yang 20.000 adalah beberapa orang, 4-5 orang. 20.000. Iya, banyak ayo, banyak Pak 20.000. Kamarnya mana Pak malaikat? Nih. Nggak ada AC. AC nggak ada. Kipas angin? Kipas angin ada, cuman coknya nggak ada nih. Jadi untuk apa gunanya Pak? Kipas angin ada, cok nggak ada. Lebih menderita sebenarnya Pak. TV ada tuh. Iya, TV ada Pak. Cuma agak melosok gitu. Tengok situasi baru bagus Pak. Bapak jangan terlalu banyak tanya kata malaikat. Beko emosi ku tempeleng apa beko? Ngapa Pak? Apa sedekah 20.000? Nak minta AC, nak minta nomor telepon.
Ah, kata malaikat. Mau masuk enggak? Mau, masuk tuh. Yang 10.000, kebetulan banyak ibu-ibu. Biar masuk orang tuh. 10.000, iya. Ini ibu-ibu nih 10.000 nih langka nih, Pak. Karena saya setiap hari ceramah di ibu-ibu, jarang 50.000 saya tengoknya, Pak. 10.000 jarang itu. 2.000 yang banyak sebenarnya. Jangan tersinggung ibu-ibu, karena ibu-ibu ini pertimbangannya banyak, Pak. Ada berdua nampaknya. Wah, masuklah. Iko ruangan apa? Iya bu, memang ini, kata malaikat. AC ndak ada dong. Ibunya dicokik, kata malaikat. Cakap ibu sekali leh, ambil cokik ibu leh. Diam ibu dalam tu. Tapi alhamdulillah ada TV memang ada, tapi rusak tu, kata malaikat. Dah, mau ndak? Masuk. Yang 5.000, masuk 5.000, Pak. Ini maksudnya sesudah ini jangan berimpak 5.000 juga, begitu maksudnya. 5.000 masuk. Iku ruangan atau gudang kau kata? Ya di atas gudang lah seketek, kata malaikat. Masih ada tikar dengan bantal gitu. Cuman obat nyamuk tak ada. Nyamuk banyak apa? Mak azabnya nih. Tapi ibu kali 5.000 cuman. Kalinya yang pantas. Nah, terakhir kata malaikat 2.000. Oh banyak mo. Memang di kota infak itu paling banyak 2.000, Pak. Nggak bohong, Pak. 2.000. Nak masuk surga juga kalian kau. Tolonglah malaikat. Nggak ada tompek nan lain ledo. Memang sampai ustaz tuh dulu tompek cuma 2. Kalau ndak surga neraka. Awak memang takut masuk neraka. Takut masuk neraka. Impak 2.000 cuman malaikat. Ya bapak leh tolonglah. Masuk. Masuklah. Mana tompek kami? Itu gudang tuh masuk situ. Ndak ada. Jangan bercakap. Ndak sompek bertanya ada Pak. Maksudnya ndak ada kipas angin kayak. Kalau bercakap sekali lagi kau limpahkan ke dalam neraka. Cakap kan. Dah habis semuanya. Rupanya masih ada juga rupanya di antara karyawan yang tak masuk surga. Hah? Kalian ini belum juga masuk lagi. Kami 2.000, Pak. Ya 2.000 kan sudah dipanggil kok tak masuk. Kami 2.000 tapi tak dihitung penitia masjid. Buruk duit kami itu. Oh, apa rupanya yang sedekah 2.000 itu? Dulu orang sibuk mencari siapa lah nombor sedekah duit rupiah kok. Ini apa rupanya ya katanya. Gimana bisa 2.000 yang paling buruk kok? Ini ceritanya kan Giko malaikat. Ceritanya benar. Waktu itu anak ambo kan minta belikan es. Tu ambo agih duit 2.000 kok. Pergilehnya ke kode ajo. Jo, ambo ni beli es. Ajo ni sebelum es dikasih ditengoknya duit dulu. Manga keburuk bana pitiwa anggo iwang. Saya sendiri orang Melayu, Pak, tapi lidah kayak ginilah. Nah, dibawa ke mana bisa gitu kan. Cari narancak pulang anak. Tak laku doba iti guburu. Coba suruh tuh pergi ke kedai Mbak Jawa tuh. Mana tahu punya. Mbak beli goreng, diambil Mbak. Duit sampai yang iki kok jelek amat tuh, Lek. Robek-robek kayak gini. Pulang, ndak laku do ya rubiak-rubiak katanya. Asik lah. Eko ayah bawa ke masjid tuh. Untuk infak. Memang iya cuma ndak dituang. Ndak bisa do Pak digulung, menggulung ini Pak. Merah aku Pak. Katanya balik. Akhirnya kami buang dalam kota. Jadi nak masuk surga juga. Iyo tolonglah. Masuk kita tendang. Kita masuk. Ikut gudang. Untung masuk gudang daripada ndak. Nah, itu jadi tolong Bapak Ibu, termasuk saya yang menyampaikan ini. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Wasufidat sayatin, dan yang keenam dibelenggu setan-setan. Ditutup pintu neraka maksudnya adalah kesempatan kita menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena ternyata sumber keburukan itu bermula semuanya dari pori awak. Berbagai kejahatan itu dari pori al-ma'iddatu ba'itud da'i.
wa khamsatu rasud dawai. Perut ni gudangnya gini Pak. Makanya selapar-lapar awak, kalau awak sudah lapar, bagaimanapun perempuan lewat di depan awak tak tertarik Pak nengok. Perut sedang lapar. Datang bini, bang, iyo. Biasa aja Pak. Perut lapar, berkurang kejahatan. Dan terakhir, wasufidat sayatin, dibelenggu di rantai setan-setan yang menyebabkan awak terhalang masuk ke dalam surga, terdorong masuk neraka, sikit banyaknya pengaruh setan ini. 11 bulan berkeliaran menggoda awak, cuman sebulan ini yang diikat. Begitulah sayang Allah. Dan jangan lupa gunakan kesempatan waktu awak sedang tidak diikuti setan ini. Tak ada setan mengikuti awak ini Pak. Begitu menurut sebuah penjelasan. Ada penjelasan berbeda. Yang diikat itu cuma dedengkot setan. Ada yang mengatakan seluruh setan memang dirantai Pak. Bebas awak melakukan ketaatan, rajin saja, ringan saja Pak. Tapi kenapa ada orang jahat juga Pak Ustadz? Yang mempengaruhi kita bukan setan saja. Makanya jangan seluruhnya diadukan kepada setan nih Pak. Setan sakit hati sama awak. Awak lah dirantai, awak juga disalahkannya kata setan. Iya, muak setan sama awak Pak. Awas besoklah sawal, kau bunuh kalian katanya kan. Kita ini juga dimusuhi oleh hawanun wa hawa mutabaun, hawa nafsu yang diperturutkan. Termasuk juga yang ketiga orang munafik yang tak senang, orang kafir yang memusuhi. 3 ini bebas, 1 cuma dirantai. 11 bulan awak diikuti oleh setan Pak. Hanya bulan ini saja yang tidak. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, kita bisa menggunakan kesempatan ini di sela-sela kesempitan yang ada tentunya. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.